salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau dikenal dengan Jalan Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian dinama Caruban. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa di antara Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya Arab, agama, bahasa, dan istiadat. Kemudian kata Caruban berubah menjadi Cirebon. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Sedangkan bagian Kabupaten Cirebon dalam sektor pertanian merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak di Jalan Pantura. Di Cirebon juga dikenal sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Cirebon, karena Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Keraton Kesepuhan atau Keraton Pangkuati merupakan keraton yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, yaitu paman dari Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Cirebon karena didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Tempat ini dihadirkan dengan banyak bangunan karena pernah difungsikan sebagai tempat tinggal para Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman bahkan digunakan untuk menyimpan kereta yang digunakan pada masa Kerajaan Cirebon. Keraton Kecirebonan telah dibangun sejak tahun 1800 Masehi. Di sana banyak menyimpan keris, alat musik gamelan, alat perang, wayang, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat Masjid Agung Cirebon. Masjid Agung Cirebon juga dikenal dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Agung Kesepuhan, lokasinya di dalam kompleks Keraton Kesepuhan. Di Cirebon juga terdapat makam Sunan Gunung Jati atau dengan nama Syarif Hidayatullah, di mana beliau merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, dikenal juga dengan nama Fathahillah. Selain itu, terdapat peninggalan patung singa yang merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan atau Kesultanan Cirebon yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di pintu depan keraton. Patung singa ini merupakan pelambangan dari identitas kerajaan Cirebon yang merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi atau merupakan bagian dari keluarga besar kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung akan menyampaikan beberapa hasil dari praktek pengalaman lapangan gelombang 2 pada tahun 2021 ini. Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Dari hasil PPL, saya mengambil judul yaitu Implementasi Sistem Keuangan Desa atau Siskedes sebagai pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas kinerja pemerintah desa Jegaprolo, Kecamatan Gegesik dan Kabupaten Cirebon.
Desa Jagapura Lor merupakan desa yang terletak di Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Berikut foto yang saya ambil dari hasil penelitian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah history about desa atau sejarah desa. Yang kedua adalah permasalahan di lapangan. Yang ketiga adalah analisis, dan yang keempat adalah dokumentasi. Yang pertama, history about desa Jagapura Lor atau sejarah desa Jagapura Lor di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Sejarah desa Jagapura Lor. Sebelum menjadi sebuah desa seperti sekarang, wilayah Jagapura Lor dikenal sebagai kawasan hutan hinggit. Lalu setelah adanya komunitas penduduk, desa wilayah itu dinamakan Desa Pasepatan yang dipimpin oleh Ki Agung Sidul atau dikenal sebagai Ki Jagabaya, putra tertua dari Ki Gede Gesik Peret. Ia mempunyai 3 orang adik, yaitu Ki Sumerang, Ki Guadani Mertasari. Ki Jagabaya adalah salah satu orang yang terdekat dengan Pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati, pendiri Kerajaan Cirebon. Ki Jagabaya mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah perbatasan Cirebon Indramayu, sekaligus menjadi keamanan perbatasan dari serangan musuh. Disebabkan tugasnya sebagai penjaga Gapura, Ki Jagabaya terkenal dengan sebutan Ki Gede Penjaga Gapura, menjadi Ki Gede Jagapura. Dengan demikian, nama desa Pasepatan berubah menjadi Desa Jagapura. Setelah meninggal dunia, Ki Gede Jagapura tidak dikuburkan di Desa Jagapura. Ada 2 pendapat mengenai kuburan Ki Gede Jagapura, yakni di atas Astana Gunung Jati dan di Desa Bungko. Selain salah satu peninggalan di Desa Bungko, tongkat itulah mungkin dikubur di situ. Oleh karena itu, setiap tahun banyak warga Jagapura datang berkunjung untuk ziarah di Astana Gunung Jati maupun di Desa Bungko. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Ki Gede Jagapura dikubur di Astana Gunung Jati, mengingat bahwa Ki Gede Jagabaya adalah termasuk orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Sunan Gunung Jati. Tentunya setiap organisasi maupun desa memiliki visi dan misi. Apa aja sih visi dan misinya? Berikut visi dari Desa Jagapura Lor. Dalam mewujudkan visi Desa Jagapura Lor, tentunya harus memiliki misi dalam mencapai visi tersebut. Visi Desa Jagapura Lor memiliki 7. Yang kedua, yaitu permasalahan di lapangan. Di sini saya mengambil tentang sistem keuangan desa. Bagaimana sih sejarah sistem keuangan desa? Sistem keuangan desa dari hasil survei BPKP pada tahun 2014, kualitas SDM masih kurang memadai, serta sarana dan prasarana masih terjadi kendala. Oleh karena itu, BPKP ingin mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. BPKP berkoordinasi dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi tata kelola keuangan desa yang dikenal dengan Sistem Keuangan Desa atau Siskedes. Aplikasi ini di-launching pada 13 Juli 2015. Implementasi penggunaan Siskedes dilakukan secara bertahap. Adanya Siskedes itu sebagai sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan desa untuk antisipasi terjadinya manipulasi pengelolaan dana. Aplikasi Siskedes ini menggunakan database Microsoft Access, di mana penggunanya itu lebih mudah dan lebih portable. Selain itu, aplikasi Siskedes ini menggunakan database SQL Server dikhususkan untuk tujuan tertentu. Fitur apa saja yang tersedia di Siskedes? Di antaranya yaitu bukti penerimaan. Yang kedua, dokumen penatausahaan. Yang ketiga, surat permintaan pajak. Yang keempat, laporan anggaran dan laporan penatausahaan. Yang kelima, ada surat setoran pajak.
Sistem keuangan desa juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu sangat banyak karena memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan desa. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama nih, membuat laporannya itu simple dan mudah. Yang kedua, mempermudah tata kelola keuangan desa dan dana desa. Yang ketiga, laporannya itu secara sistematis. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya. Yang kelima, mendorong akuntabilitas dan pengelolaan ADD, alokasi dana desa, dan membuat laporan pertanggungjawabannya dengan mudah. Namun, Siskedes ini memiliki kelemahan. Yang kelemahan ini tidak terlalu signifikan. Di antaranya itu adalah masalah jaringan internet atau koneksi lambat. Terus ada yang namanya terdapat keterlambatan dalam operator DPM ketika ada perubahan anggaran yang disebabkan adanya peraturan baru. Terus kesulitan bagi SDM yang kurang memadai dalam operasi Siskedes atau bagi penggunaan awam yang kurang memahami dalam penggunaan Siskedes. Terus serta kurangnya pemahaman penatausahaan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah pelatihan SDM atau sumber daya manusia, di mana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan Siskedes. Yang kedua yaitu menyediakan WiFi dengan kecepatan tinggi, koneksi internet dengan kecepatan yang tinggi untuk menghindari terjadinya error. Yang ketiga, pencatatan secara manual, bisa menggunakan Excel dan buku kas umum secara manual. Kenapa? Karena antisipasi terjadinya error. Gimana sih hasil analisisnya? Jadi di sini analisisnya itu tentang pengelolaan keuangan desa dan efektivitas kinerja desa. Pada pengelolaan keuangan desa, mengenai sumber pendapatan desa itu dari mana aja sih? Jadi sumber pendapatan desa itu ada dari yang namanya pendapatan asli desa atau PAD. Terus ada yang namanya dari dana desa, terus ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, terus alokasi dana desa, bantuan dana provinsi dan bantuan kabupaten, dan ada bagi hasil pajak kabupaten atau kota. Siklus pengelolaan keuangan desa itu gimana ya? Jadi ada yang namanya perencanaan dan penganggaran. Terus setelah itu pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru namanya penatausahaan. Setelah penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa juga perlu pembuatan perencanaan mengenai rencana kerja pemerintah desa pada bulan September akhir tahun sebelumnya. Dari hasil rencana kerja pemerintah desa akan dituangkan pada APBDes yang akan disahkan pada awal tahun. Tentunya APBDes tidak berjalan mulus selama 1 tahun. Biasanya terjadi perubahan nominalnya setiap tahun, seperti dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan lainnya. Perubahan nominal tersebut disebabkan dari golongan desa maju atau berkembang, statistik desa yang tergantung dari jumlah penduduk, jumlah aspek pembangunan yang sudah dibangun, dan tingkat kepuasan publik masyarakat. Dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Setelah penyusunan APBDes selesai, maka anggaran pemerintah akan turun setelah melakukan permohonan penyaluran baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemudian anggaran tersebut akan dikeluarkan per bulan 3 bulan, aksesnya di bulan tersebut juga. Pihak desa juga membuat laporan pertanggungjawaban per 3 bulan sekali di saat adanya perubahan APBDes sebelum peraturan diperdeskan. Biasanya peraturan desa tentang perubahan APBDes dilaksanakan pada bulan 9 awal. Perubahan tersebut berisi tentang belanja desa yang jumlahnya bertambah atau berkurang, pendapatan yang jumlahnya bertambah atau berkurang. Tentunya harus berdasarkan hasil musyawarah desa. Setelah anggaran dari pemerintah, baik dari desa, dana alokasi desa, dan dana bantuan lainnya, maka harus membuat surat pertanggungjawaban sebagai bentuk bukti realisasi penggunaan anggaran. Dan setiap pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban APBDes atau laporan akhir semester desa, laporan pertanggungjawaban kepala desa, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Semua laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat desa yang diwakilkan oleh lembaga desa, tokoh masyarakat, dan BPD. Terus bagaimana ya
implementasi Siskedes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Jadi, Siskedes Keuangan Desa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi karakteristik kualitas laporan keuangan. Laporan PAD yang bisa di print out secara manual sehingga laporan tersebut tersusun dengan rapi. Pelaporan anggaran Siskedes mempermudah laporan pertanggungjawaban untuk mempermudah akses ke publik. Sebagai bentuk transparansi desa, membuat baliho realisasi penggunaan anggaran APBDes mengenai jumlah pendapatan, jumlah penggunaan, dan jumlah sisa anggaran. Selain itu, desa juga mengakses ke publik melalui informasi desa di web desa. Karakteristik kualitas laporan keuangan itu ada apa aja sih? Jadi, karakteristik kualitas laporan keuangan itu ada 4. Ada relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Yang relevan artinya informasi yang tersedia itu lengkap, tepat waktu, dan dapat prediktif untuk masa lalu atau masa yang sekarang. Sedangkan yang andal itu adalah tidak terjadi kesalahan, tidak menyesatkan, dan jujur. Yang ketiga adalah dapat dipahami, di mana dapat dipahami oleh pengguna. Terus yang keempat dapat dibandingkan dalam kurun waktu pelaporan. Desa Jaga Perolor telah menerapkan akuntabilitas atau transparansi pengelolaan keuangan desa, di mana Desa Jaga Perolor juga menyampaikan jumlah sisa atau jumlah penggunaan dari anggaran tersebut yang disampaikan melalui baliho. Jadi ini contohnya adalah jumlah pendapatannya pada tahun 2021. Dan ini adalah hasil realisasi anggaran atau laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran. 31% untuk bidang pemerintahan, 21% bidang pembangunan, 17% bidang pembinaan, 5% bidang pemberdayaan, 24% bidang tak terduga, 2% dan pembiayaan lainnya. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, di mana ketika tata kelola pemerintah yang baik akan tercapai pelayanan publik yang efisien. Selain itu, sistem yang dapat diandalkan dan administrasi yang bertanggung jawab. Ketika tata kelola pemerintah baik, maka laporan keuangan juga berkualitas. Yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana semakin berkualitas perangkat desa dalam mengelola laporan keuangan, maka akan semakin berkualitas pula laporan yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, maka perlu adanya sumber daya unggul, berdaya saing, dan berkompeten. Ketiga, yaitu adalah komitmen organisasi, di mana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang pegawai tentunya tidak melakukan pelanggaran norma etika dan penyelewengan dana. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi. Di era globalisasi ini, pengguna media teknologi informasi sangat penting untuk mengakses informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Pemerintah desa juga tentunya menggunakan pemanfaatan teknologi ini seperti jaringan internet, komputer, dan handphone. Yang kelima adalah pengendalian internal. Ini tuh digunakan untuk mencapai tujuan manajemen tentang efektivitas, efisiensi, dan reliabilitas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Demikian, dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, harus hati-hati agar kualitas laporan keuangan dapat dihasilkan dengan baik. Efektivitas kinerja pemerintah. Kinerja perangkat desa menjadi tolak ukur suatu keberhasilan desa dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas peran dan fungsi dari organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Penilaian kinerja itu dilihat dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif. Efektivitas kinerja pemerintah desa juga Perolor setiap tahun desa tercover dan terkendali dengan baik, sehingga masyarakat itu merasa puas dari segi pelayanan, penatausahaan, dan pelaporan. Hal tersebut, desa mengutamakan kepuasan pelayanan publik masyarakat.
implementasi Siskedes dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa. Di antaranya yaitu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk realisasi anggaran. Terus yang kedua adalah efektivitas Siskedes juga tidak merasa terbebani karena tidak secara tergesa-gesa dalam membuat laporan anggaran dan laporan lainnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah desa dapat mencatat dengan lengkap dan teratur sehingga pelaksanaannya keuangan itu lebih jelas. Terima kasih, semoga hasil dari presentasi saya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Dadah!